Hai semuanya, jumpa lagi di channel DT TV. Kali ini saya akan membahas tentang tragedi pembunuhan buruh Marsina. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan nama Marsina, dan kasusnya tidak pernah selesai hingga sekarang. Nah, bagaimana kasusnya? Langsung saja kita simak. Marsina merupakan aktivis buruh berlidah tajam dan organisator terpelajar. Buruh perempuan yang rajin mengeliping berita koran itu nyata mengkritisi rezim otoriter Orde Baru. Ia dibunuh di usia yang masih teramat muda, yaitu 24 tahun. Pembunuhan terhadap Marsina membawa kesuraman semakin akrab kepada masyarakat, seolah-olah negara tak perlu melindungi hak hidup warganya, tapi justru berwenang merecoki hajat hidup mereka. 1 bulan sebelum Marsina dibunuh, Presiden Soeharto menghadiri pertemuan hak asasi manusia di Thailand. Dalam forum itu, Soeharto menyatakan rancangan undang-undang hak asasi manusia yang dicanangkan PBB tidak bisa diterapkan di negara-negara Asia. Jenderal Tangan Besi itu menjelaskan, di Asia warga tak bisa bebas mengkritik pemimpinnya, beda dengan budaya Barat. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat wajib tunduk terhadap pemimpinnya, walaupun pemimpinnya membawa kesesaraan. Marsina adalah buruh PT Catu Putra Surya, pabrik arloji di Siring Porong, Jawa Timur. Buruh PT CPS digaji 1.700 per bulan. Padahal berdasarkan Kepmen nomor 50 tahun 1992 diatur bahwa UMR Jawa Timur ialah 2.250. Pemprov Surabaya meneruskan aturan itu dalam bentuk surat edaran Gubernur KDA tingkat 1 Jawa Timur nomor 50 tahun 1992 yang isinya meminta agar para pengusaha menaikkan gaji buruh 20%. Kebanyakan pengusaha menolak aturan tersebut, termasuk PT CPS. Bianto, rekan Marsina, menuturkan, manajemen CPS hanya mau mengakomodasi kenaikan upah dalam tunjangan, bukan upah pokok. Permasalahannya, jika buruh tak masuk kerja karena alasan sakit atau melahirkan, tunjangannya akan dipotong. Negosiasi antara buruh dengan perusahaan mengalami kebuntuan. Karena itu, buruh PT CPS menggelar mogok kerja pada 3 Mei 1993. Ada 150 buruh dari 200 buruh perusahaan itu yang mogok kerja. Dalam aksi mogok kerja, mereka membawa 12 tuntutan, mulai dari menuntut hak kenaikan upah 20% hingga membubarkan organisasi serikat pekerja seluruh Indonesia di tingkat pabrik. SPSI adalah satu-satunya organisasi buruh yang dinyatakan legal oleh rezim otoriter Soeharto. Kala itu, reputasi SPSI buruk dan nyaris berseberangan dengan kebutuhan kolektif buruh. Saat aksi mogok hari pertama, Yudo Prakoso, koordinator aksi, ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil Porong. Ketegangan belahan mulai mengalir deras. Dia diinterogasi karena telah memimpin pemogokan dan dituduh melakukan protes dengan cara mirip aksi Partai Komunis Indonesia. Sorenya, Prakoso kembali ke pabrik karena dipaksa aparat Koramil. Mogok kerja di hari pertama itu tak mempan. Prakoso disibukkan dengan pemanggilan oleh aparat militer. Akhirnya, Marsina yang memegang kendali memimpin protes para buruh. Keesokan harinya, pada 4 Mei 1993, aksi mogok kerja kembali digelar. Pihak manajemen PT CPS bernegosiasi dengan 15 orang perwakilan buruh. Dalam perundingan hadir pula petugas dari Dinas Ketenagakerjaan, petugas Kecamatan Siring, serta perwakilan polisi dan Koramil. Pelibatan aparat negara dalam perundingan itu menimbulkan kecanggungan. Meski begitu, semua tuntutan akhirnya dikabulkan, kecuali membubarkan SPSI di tingkat pabrik. Pimpinan perusahaan menganggap hal itu menjadi kewenangan internal SPSI. Namun di hari itu juga, berdasarkan kronologi yang dirangkai Komite Solidaritas untuk Marsina, Yudo Prakoso, buruh yang dianggap dalam pemogokan mendapat surat panggilan dari Koramil Porong. Dalam surat panggilan itu, Prakoso diminta datang ke kantor Kodim Sidoarjo. Surat itu ditandatangani Pasi Intel Kodim Sidoarjo Kapten Sugeng. Di Kodim Sidoarjo, Prakoso juga diminta untuk mencatat nama-nama buruh yang terlibat dalam perencanaan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja. Esoknya, 12 buruh mendapat surat yang sama. Mereka diminta hadir ke kantor Kodim Sidoarjo, menghadap Pasi Intel Kapten Sugeng. Tapi surat panggilan itu berasal dari kantor Kelurahan Siring yang ditandatangani sekretaris desa bernama Abdul Rozak. 13 buruh itu dikumpulkan di ruang data Kodim Sidoarjo oleh seorang perwira seksi Intel Kodim yang bernama Kamadi. Tanpa basa-basi, Kamadi meminta Prakoso dan 12 buruh lainnya mengundurkan diri dari PT CPS. Alasannya, tenaga mereka sudah tak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Kamadi dan Sugeng menyiapkan surat pengunduran diri yang menyatakan 13 buruh itu telah melakukan rapat ilegal untuk merencanakan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja. Mereka dianggap telah menghasut buruh lainnya untuk ikut protes.
Berada dalam tekanan, akhirnya 13 buruh itu menandatangani surat pengunduran diri. PHK itu tak dilakukan pihak perusahaan, melainkan oleh aparat Kodim Sidoarjo. Berdasarkan laporan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, emosi Marsinah memuncak ketika tahu rekannya dipaksa mengundurkan diri. Dia meminta salinan surat pengunduran diri tersebut dan surat kesepakatan dengan manajemen PT CPS. Sebab dalam surat kesepakatan itu, 12 tuntutan buruh diterima termasuk poin tentang pengusaha dilarang melakukan mutasi, intimidasi, dan melakukan PHK karyawan setelah aksi mogok kerja. Pada 6 Mei 1993, sehari setelah para buruh dipanggil ke Kodim, merupakan libur nasional untuk memperingati Hari Raya Waisak. Esoknya, buruh kembali bekerja, tapi tak ada satupun yang melihat Marsinah. Beberapa rekannya mengira Marsinah pulang kampung ke Nganjuk. Pada 8 Mei 1993, Marsinah ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jago, Nganjuk. Jenazahnya di visum Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, pimpinan Dr. Jekti Wibowo. Hasil visum menunjukkan adanya luka robek tak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsinah. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluan sampai ke dalam rongga perut. Di dalam tubuhnya ditemukan serpian tulang dan tulang panggul bagian depan hancur. Selain itu, selaput darah Marsinah robek, kandung kencing, dan usus bagian bawah memar. Rongga perutnya mengalami pendarahan kurang lebih 1 liter. Setelah dimakamkan, tubuh Marsinah diotopsi kembali. Visum kedua dilakukan tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Menurut hasil visum, tulang panggul bagian depan hancur, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah, tulang selangkangan kanan patah seluruhnya, labia minora kiri robek, dan ada serpian tulang. Ada luka di bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 cm dan juga mengalami pendarahan di dalam rongga perut. Nah, menurut kabar yang beredar, pembunuhan ini dilakukan oleh aparat, namun yang dikambing hitamkan dari pihak PT. Tanpa surat penangkapan, aparat militer berbaju preman mencokok 2 satpam dan 7 pimpinan PT CPS. Penangkapan itu dibumbui tindakan kekerasan. Semua diseret paksa, dan Kepala Karyono Wongso, Kabag Produksi PT CPS, ditetak ke aparat militer dengan gagang pistol. Mereka digelandang ke markas detasemen Intel Kodam 5 Brawijaya Wonocolo. Satpam dan pihak manajemen PT CPS itu disekap selama 19 hari di Kodam 5 Brawijaya. Tak ada satupun keluarga mereka yang tahu. Dalam penyekapan yang berlangsung, mereka mendapatkan penyiksaan yang tidak manusiawi sama sekali. Dari setrum listrik di bagian kemaluan hingga disuruh mengelap muka dengan mutanya sendiri. Tujuan dari penyiksaan yang rutin itu agar Satpam dan manajemen PT CPS mengaku telah merencanakan pembunuhan Marsinah. Padahal, aparat Kodam 5 Brawijaya lah yang membuat skenario palsu, strategi perencanaan dan eksekusi pembunuhan Marsinah itu. Pada 21 Oktober 1993, aparat Kodam 5 Brawijaya menyerahkan mereka ke Polda Jatim. Siksaan verbal maupun fisik juga mereka rasakan di Polda Jatim, meski dengan intensitas yang lebih rendah. Proses persidangan para tersangka yang penuh kejanggalan tidak membuat mereka terbebas dari dakwaan. Mereka diputus bersalah dengan divonis penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya, kecuali Yudi Santoso yang dibebaskan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Jaksa penuntut umum yang menolak putusan bebas terhadap Yudi Santoso kemudian mengajukan permohonan kasasi ke MA. Permohonan kasasi juga diajukan 8 terdakwa lainnya. Setelah 8 orang divonis, Abdul Munim Idris, dokter dari instalasi kedokteran kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, turut ambil bagian sebagai saksi ahli. Dalam persidangan, dia memaparkan kejanggalan barang bukti, kesaksian dan hasil visum. Menurutnya, visum pertama tak sesuai standar pemeriksaan jenazah karena hanya bersifat parsial. Nah, dalam bukunya bertajuk Indonesia X-File tahun 2013, Idris mengungkapkan bahwa barang bukti proses peradilan berupa balok janggal. Ukuran balok yang digunakan menyodok bagian genital tubuh Marsinah tak sesuai dengan besar luka pada korban, yakni 3 cm. Menurutnya, satu luka pada bagian kelamin Marsinah tak sesuai dengan jumlah terduga pelaku yang berjumlah 3 orang. Idris menegaskan bahwa pendarahan bukan penyebab kematian Marsinah, melainkan tembakan senjata api. Pada 3 Mei 1995, Mahkamah Agung memvonis bahwa 9 terdakwa tak terbukti melakukan perencanaan dan membunuh Marsinah. 9 terdakwa dibebaskan, tapi siapa pembunuh Marsinah hingga kini tak pernah diungkap pengadilan. Nah, memang saat rezim Orde Baru berkuasa selama 32 tahun,
banyak pelanggaran HAM berat yang dilakukan rezim terhadap masyarakat yang vokal mengkritik pemerintahan. Pada saat itu, mengkritik pemerintah bisa saja dihilangkan dan dipenjara. Sampai jumpa di next video, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.